Assalamualaikum Spada. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Dari kemarin kita udah nguber towing mobil misterius berlogo Mitsubishi. Akhirnya sekarang kita bisa memenuhi invitasi khusus untuk mengulas dari LMPV terbarunya Mitsubishi Indonesia, yaitu Mitsubishi New Xpander tahun 2021. Menurut kita, setelah melihat langsung gitu ya, ini update-nya tuh nggak sekedar hanya facelift belakang gitu ya. Bisa dibilang ini adalah major change atau major facelift gitu, karena eksterior berubah, kaki-kaki berubah, interior bahkan transmisi juga ikut berubah. Penasaran? Dan tentunya begitu ngeliat interiornya ini pun jadi sangat premium, dan update yang dilakukan sukses membuat Xpander menjadi segar kembali gitu. So kayak apa sih Xpander terbaru dengan update signifikan yang seperti ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior kini tampil jauh lebih modern dan futuristik berkat ubahan di kaki-kaki, bodi, serta lampu yang membuatnya jauh lebih inline dengan Mitsubishi modern seperti All New Outlander. Nah, Otojangki, setelah sempat viral di sosial media beberapa waktu yang lalu, akhirnya sekarang kita bisa kesampaian untuk bertemu langsung dengan sosok LMPV terbaru dari Mitsubishi yang satu ini. Iya, ini adalah Mitsubishi New Xpander tahun 2021. Dan ini gak sekedar facelift biasa ya, tapi ini merupakan sebuah major facelift. Iya, jadi ubahannya tuh banyak banget. Mulai dari eksterior, interior, sampai kaki-kaki hingga transmisi itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sehingga membuat Xpander yang sebelum ini, yang facelift pertama, itu terkesan seperti ngabisin stok gitu. Tapi nggak masalah, yang ini tuh benar-benar keren banget. Jadi update-nya tuh apa aja sih? Sekarang kita akan sajikan ke kalian selengkap mungkin perbedaannya dengan Xpander yang pre-facelift. Tapi sebelum itu kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mitsubishi Indonesia yang udah ngizin kita untuk ngulasi Mitsubishi New Xpander ini di Laknas Otojangki. Kalau kalian pengen tahu update-update terbaru mengenai Mitsubishi, kalian bisa check out Instagramnya yang ada di bagian sebelah sini. Seperti itu. Nah sekarang, oke, kita bahas bedanya apa aja sih sama Xpander yang lama gitu kan. Ini ubahannya sangat signifikan. Nah sekarang dari atas, antena sudah shark fin yang lama seperti itu. Ini pun udah ada kayak integrated spoiler dengan third brake stop lamp di sini rapi, termasuk kacanya udah ada defogger. Nah tapi bagian panel bagasi belakang sini itu sudah berubah dengan sangat signifikan gitu. Yang lama kan kesannya agak tepos gitu kan, agak lebih flat gitu. Ini sekarang dibuat lebih menggembung sehingga lebih terkesan berisi dan padat, dan garis-garis yang tadinya tuh ngebulet gitu ya, sekarang udah diganti dengan garis-garis tegas yang jauh terkesan lebih macho dan menegaskan kesan crossover MPV gitu. Kemudian emblem ini adalah kebetulan yang tipe teratas, yaitu Xpander Ultimate. Iya, jadi ini adalah Xpander termahal untuk versi terbaru yang seperti ini. Ntar kita bedah dalamnya udah berubah total juga. Bumper juga sangat signifikan perubahannya. Ini sekarang jadi jauh lebih padat dan berisi. Ada aksen hitam besar di bagian samping sini, termasuk sekarang tuh bagian reflektornya dia di mount secara vertikal. Jadi mirip-mirip seperti Xpander Cross gitu. Dan juga di bagian bawah sini ada kayak semacam scuff plate yang warnanya tuh gunmetal. Iya, keren ya. Jadi kesannya tuh bener-bener sangat modern dan futuristik. Kemudian untuk unsur safety, ada 2 titik parking sensor di sini yang di-mount dengan rapi di bagian hitam sebelah sini, jadi tidak terkesan seperti tempelan dan agak hidden. Dan juga kamera mundur ada di bagian atas ini. Termasuk perlampuan juga udah significantly updated. Pertama-tama dari plat nomornya, lampunya sudah LED, jadi udah modern, nggak perlu kalian ganti lagi. Termasuk taillights-nya, inilah unsur perubahan di bagian belakang yang kita paling demen banget, karena terlihat sangat-sangat striking banget bahwa ini adalah Xpander yang baru. Bahkan Cross aja belum mendapat update yang seperti ini gitu ya. Cluster tengah sini itu sekarang udah berubah jadi lebih tajam ngikutin garis-garis yang sebelah sini, termasuk untuk isiannya sekarang dia udah LED bar model lazy eyes yang ngeblok T-shape kayak gini. Modern banget. Ini tuh udah inline sama desain-desain Mitsubishi terbaru seperti All New Outlander dan All New ASX ya, yang LED bar tuh ngeblok dan terkesan
tough seperti ini gitu ya. Ini pun lampu senja T-shape di sini LED bar, lampu rep LED dots di bagian dalam sini. Walaupun memang lampu sein, dia masih bohlam, tapi seperti yang lama, lampu mundur pun sudah LED di bagian sebelah sini. Jadi udah sangat modern. Kalau melihat dari sisi samping, pastinya yang paling terlihat ubahnya adalah di bagian kaki-kaki bawahnya. Tapi ntar kita jelasin pas kita bedah bagian kaki-kakinya. Dari atas, dia memang cukup serupa, tapi udah cukup modern gitu ya, dengan aksen floating roof, ada chrome di beltline sebelah sini gitu ya. Kemudian door handle pun serupa. Untuk varian Ultimate dia full chrome seperti ini dan dia udah ada keyless entry, jadi memudahkan saat keluar dan masuk. Kemudian, nah bawah sini mendapat satu touch yang baru, merupakan sebuah semacam side seal plate gitu ya, yang warnanya gunmetal sama seperti yang ada di belakang dan di depan. Jadi desain itu kohesif. Dan kalau kalian punya expander lama, ini tuh bisa loh dipasangin karena ini plug and play gitu ya, kayak side skirt aja. Jadi mantap. Ke depan lagi, spion serupa, dia model pedestal, tidak dimount di pilar sebelah sini, tapi ditarik ke belakang sehingga visibilitas dari kaca samping bisa lebih maksimal. Untuk varian Ultimate, spionnya full chrome seperti ini, udah ada lampu sein juga di bagian sini, dan tentunya ini pun sudah electric retract, jadi udah oke lah untuk kelasnya. Nah, bahas bagian kaki-kaki, kayak yang gue bilang, ubahan dari expander ini nggak semata bagian eksterior ataupun looks doang ya, tapi bagian kaki-kaki juga turut berubah lumayan signifikan. Pertama-tama dari bagian peleknya, sekarang dia secara standar sudah menggunakan ring 17 inci. Artinya dia merupakan LMPV dengan velg terbesar di kelasnya. Ini pun setupnya mirip seperti kakaknya, yaitu Expander Cross. Jadi modelnya tuh udah modern banget. Sekarang jadi kayak kipas gini, two-tone polish, warna hitam di sini. Termasuk dibalut dengan ban yang serupa juga dengan Expander Cross, yaitu Dunlop NSafe dengan ukuran 20555 R17. Pengereman, depan cakram, belakang tromol masih normal di kelasnya, tapi yang canggih tentunya di dalam sudah mengaplikasikan electric parking brake dengan auto hold function. Ya, itu keren banget gitu ya. Termasuk dari sisi safety juga, kayak ABS, kemudian stability control itu udah ada, termasuk juga udah ada hill start assist. Jadi ya udah oke banget lah ya. Dan tentunya ngobrolin New Expander 2021, kita nggak lengkap tanpa ngebahas bagian fascia depan yang merupakan ubahan favorit gua dari LMPV terbaru yang satu ini. Iya, karena sekarang depannya ini udah jadi jauh lebih inline dengan Mitsubishi terbaru gitu ya. Kalau yang lama kan mungkin agak kaku, agak mengotak, masih agak robotik gitu kan. Yang sekarang dia sedikit lebih fluidik, lebih ngebulet, dan ini pun desainnya tuh seolah mengambil DNA dari Mitsubishi, contohnya Outlander yang baru seperti ini gitu ya. Jadi benar-benar udah terlihat modern banget. Ubahannya menyeluruh ya, dari bagian atas sampai bawah, bahkan kap mesin ini itu turut diganti. Jadi kalau kalian misalnya pengen faceliftin expander lama kalian, kudu ganti kap mesin. Jadi seniat itu berubahnya. Termasuk bagian depan sini tentunya masih mempertahankan bahasa desain Mitsubishi berupa dynamic shield yang chrome besar di bagian sini gitu. Namun sekarang dia lebih menukik dan lebih tajam sehingga terkesan lebih dinamis. Bagian grill depan juga ini, walaupun ini varian Ultimate, dia sekarang sudah hitam sampai varian sampai atas. Jadi lebih bagus menurut gua sih dibanding chrome-chroman yang lama gitu kan. Ini juga nggak sembarang piano black. Ini tuh painted gitu ya. Jadi hitamnya tuh ada kayak partikel birunya gitu. Jadi kesannya tuh benar-benar niat, nggak hanya sekedar plastik hitam aja. Termasuk unsur sporty juga disematkan di bagian bawah sini dengan ada aksen honeycomb gitu ya. Dan juga di bagian bawah sini pun ada aksen lagi-lagi seperti skid plate yang warnanya gunmetal. Ini tuh keren, senada dengan bagian samping dan bagian belakangnya. Dan tentunya bagian depan sini yang menjadi favorit gue adalah bagian perlampuannya, karena lampunya ini udah modern banget. Desainnya sama kayak yang di belakang, jadi dia T-shape gini dan kayak banyak banget proyektor gitu. Kayak keren banget. Pertama-tama lampu senja dia ada di bagian atas sini, modelnya kayak ngeblok lazy eyes kayak gini ya, lagi-lagi modern dengan lampu sein yang ada di bagian ujung depan sebelah sini. Main beamnya dan high beam ditaruh di bagian bawah sini dan dia pun sudah triple projector. Iya, LED 3 proyektor. Keren. Ini first in class lagi gitu ya. Dan secara overall, tampang dari si Mitsubishi New Expander 2021 yang satu ini nggak sekedar hanya major facelift tampang aja. Iya, dia berubah luar dalam, termasuk berubah dari sisi performa, transmisi, kaki-kaki juga. Jadi benar-benar menyeluruh banget. Dan yang gue suka, membuat desain expander yang mungkin udah waktunya memang facelift gitu ya, menjadi jauh lebih inline dan lebih senada dengan Mitsubishi modern. Interior terasa jauh lebih premium berkat desain dashboard baru yang sekarang sudah empuk semua dengan jahitan asli, apalagi dengan EPB dan setir baru yang desain setirnya mirip Lancer Evolution.
Nah, Otojangki, setelah kalian membuka pintu yang memang cukup serupa dengan yang lama, kalian disambut oleh sebuah dashboard yang pastinya akan bikin owner expander lama tercengang gitu ya. Karena ini dashboardnya sudah fully redesign dan dia jauh lebih premium dan jauh lebih atraktif. Keren pokoknya. Nah, begitu guys interior dari si Mitsubishi New Expander tahun 2021. Dan sebelum kita masuk untuk bedah fitur, perbedaan, dan lain-lain, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian klik tombol like di bawah serta klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel kami Langkah Satu Jangki. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj. Seperti itu. Alright, kenalan dengan kuncinya seperti biasa, yang memang kuncinya pun masih serupa. Bentuknya seperti ini ya. Sama expander lama, masih sama logo Mitsubishi di sini, dan di baliknya ada dua buah tombol untuk lock dan unlock. Sudah seperti itu aja. Tentunya sudah engine start stop di bagian kanan sini serupa dengan yang lama. Kita pengen dulu, kan transmisinya berubah nih. Mesinnya walaupun sama, apakah berbeda? Yuk kita start up dulu. Nah, Otojangkis, bicara soal perpacu mesin dari si New Expander ini memang serupa dengan yang pre-facelift namun dengan transmisi baru. 4A91 1500cc inline 4 DOHC dengan MIFEC. Tenaganya untuk yang transmisi lama 103 horsepower dengan torsi 141 Nm. Namun karena sekarang diubah menjadi CVT, pastinya ada perubahan figur angka. Namun pas kita syuting, itu belum official, so stay tune aja. Kalau udah resmi, kita bakal cantumin di pin komen di bawah. Berpenggerak roda depan. Namun yang Ono kan sekarang juga jadi FWD, jadi udah nggak bisa dicengin lagi yang ini. Untuk akselerasi dan konsumsi BBM, nantikan aja full review bawah jalan nanti, karena sekarang belum ada yang nyoba. Alright, saatnya lanjut untuk bahas bagian interior dari New Expander 2021 yang sudah berubah secara signifikan seperti ini gitu ya. Teman-teman gue yang punya Expander lama, I'm so sorry, this interior itu way better and way more premium gitu. Pertama-tama, dari desain dashboardnya sendiri, dia dibuat agak sedikit lebih rendah sehingga visibilitas pun lebih baik. Termasuk desain yang ngadep kalian ini, itu premium banget. Karena ini materialnya sudah soft touch. Di atas ini soft touch, di bawah sini soft touch, dan sudah ada real stitching. Jadi yang waktu itu sempat kita sindir di Expander lama, jahit-jahitan palsu, gone. All gone. Dari bagian dashboard, it's gone. Dari bagian door trim, it's gone. Sekarang interiornya full real stitching. Termasuk untuk varian Ultimate seperti ini, dia ada wood panel, kan yang lama juga begitu, tapi wood panelnya dibuat jauh lebih berkualitas, dan ini tuh kayak tidak di glaze. Jadi wood panel tuh doff ini ya, keren banget, dan masih ada aksen silver lagi untuk mempermanis bagian interiornya. Di bawah sini, seperti yang lama, dia ada kayak open storage besar di sini, termasuk ada glove box yang memang belum soft opening, tapi dia cukup besar, jadi udah oke banget. Ke tengah, nah ini juga update lagi-lagi yang signifikan. Sekarang dia modelnya floating display head unit kayak gini, dan ini untuk varian yang Ultimate, dia ukurannya 8 inci, jadi lumayan besar. Ada jam, ada fungsi untuk radio, ada Bluetooth, ada untuk phone teleponi, USB, dan AV in. Kita bisa slide lagi untuk rear kamera dan setting. Jadi secara overall ini pun udah oke banget dan sangat responsif ya, yang kita suka. Termasuk ada capacitive touch button di bagian bawah sini untuk home, volume, sync track, dan option. Dan nanti kita akan kasih lihat juga di varian yang Expander Cross. Ini bahkan lebih besar lagi gitu. Jadi stay tune aja untuk hal tersebut. Bawa lagi, kayak yang gue bilang, soft touch panel dengan AC di bagian tengah sini, ada surround bagian silver kayak gini ya, terkesan mewah. Hazard masih lumayan serupa, dan ke bawah lagi kita masuk ke bagian kontrol AC atau climate control yang lagi-lagi sudah sangat baru. Hilang sudah model knob kompor seperti yang lama, sekarang jadi ada layar di sini dengan kontrol yang bentuknya seperti toggle switch kayak gini. Bagian kiri ada untuk fan speed, di bagian kanan ada untuk temperature. Memang tidak ada heater, tapi who needs that here? Ini udah cukup oke. Termasuk ada physical button di bagian bawah sini untuk off, air circulation, AC, mode arah sembur yang bisa ke kepala, kaki, kaki aja dan kepala lagi. Dan memang di sini ada yang annoying, tapi ntar kita jelasin kenapa. Ada tombol max cool untuk kalian yang langsung pengen jebret dingin gitu ya. Dan ada rear defogger seperti yang tadi kita lihat di belakang. Di sini ada kayak open slot gitu, ada input untuk USB, 12 volt socket, dan open storage besar di bagian bawah yang bisa menampung handphone dan lain-lain. Walaupun di bagian panel bawah sini cukup serupa, tapi dia transmisinya sudah totally new. Iya, ini merupakan update yang niat banget menurut gue ya. Hilang sudah last generation transmission 4-speed automatic yang agak jadul itu, digantikan dengan transmisi CVT Simulated 8 speed. Iya, jadi udah oke banget gitu ya.
Termasuk selain transmisi yang ubahan signifikan adalah bagian parking brake. Hilang sudah parking brake dengan model tarik-menarik hydraulic seperti itu, digantikan dengan parking brake yang sudah EPB dengan fungsi auto hold. Nice. Ke belakang lagi, 2 buah cup holder, dan tentunya sekarang sudah ada armrest besar di bagian sini yang materialnya sama seperti di dashboard, jadi kukulitan empuk dengan real stitching. Yes. Ini pun posisi mengemudinya katanya visibilitasnya pun lebih oke dibanding yang lama gitu ya. Jadi enak kalau kita nyetir dengan tangan di sini tuh rasanya tuh pas banget buat road trip, nggak bikin capek. Tentunya ini bisa kita buka. Ada bagian penyimpanan yang cukup dalam di sana, termasuk ada hal interesting di balik sini yang ntar kita jelasin kenapa. Jok ini juga membuat interiornya terkesan lebih mewah gitu ya, karena walaupun dia masih fabric, tidak seperti Crocs yang sudah kukulitan, dia patternnya completely baru. Ini seperti diamond stitch gitu ya, tapi bukan diamond stitch, dia kayak diamond pattern gitu. Jadi kesannya itu kayak mobil-mobil Eropa yang premium gitu ya, ada model-model wajik kayak gini. Lumayan keren. Dan pengaturan jok untuk driver memang masih manual semua, dia bisa slide, bisa recline, dan udah ada seat height adjuster model scroll wheel sama seperti yang lama. Setir, nah ini juga salah satu update yang gue suka banget di bagian interior, karena setirnya ini ngingetin gue ke setir Lancer Evolution. Iya, jadi modelnya tuh kayak 3-spoke, bulat di tengah, justru malah lebih klasik Mitsubishi dibanding Mitsubishi modern yang sudah setir ala-ala Pajero Dynamic Shield gitu ya. Ini terkesan ada heritage-nya gitu, gue cukup suka. Pengaturan setir masih manual di bagian bawah sini. Kalian bisa atur tilt dan juga teleskopik. Lagi-lagi di kelas LMPV ini tuh sebenarnya udah oke banget karena jarang yang bisa teleskopik. Nah, setirnya dibalut kulit tentunya, dan aksen sportinya pun lebih terasa berkat ada perforated di bagian sampingnya. Jadi kalian pegang ini, serasa nyetir Lancer Evolution. Suara klaksonnya seperti ini masih cukup normal lah ya. Kemudian di kiri ada tombol untuk audio controls serta untuk Bluetooth teleponi. Di bagian kanan sudah ada cruise control sebagai bawaan. Dan tentu lanjut ke bagian berikutnya yang berubah adalah bagian speedometernya. Sekarang speedometer ini dia ada aksen biru-biru gitu yang membuatnya tampil futuristik sesuai dengan eksteriornya semakin futuristik. Termasuk MID di tengah, walaupun bentuknya masih serupa, tapi secara isian dia pun udah berapa ya, ada yang diupdate gitu ya. Jadi kalian bisa cycle di sini, ada trip A, trip B, ada untuk live consumption, ada untuk average consumption, ada untuk average speed, dan ada untuk kayak eco meter gitu, termasuk untuk service reminder. Dan untuk pengaturan di sini juga pengaturannya lebih signifikan dibandingkan yang lama. Jadi kalian lebih bisa personalize mobil kalian. Bahkan di sini ada outside temperature. Iya, cukup oke ya. Nah, ke kanan engine start stop button, ada untuk controls electric mirror yang bisa electric retract, dan di bawahnya ada tombol untuk matiin traction control, dan ada satu lagi tombol di bagian kirinya yang sangat interesting dan merupakan update yang cukup menarik. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Ke atas, kaca day night view manual cukup normal di kelasnya, ada dome light 1 di bagian sini, termasuk ada 2 buah sun visor. Di bagian kiri ada kaca cantik untuk para istri ngaca yang termasuk ada card holdernya, dan di bagian kanan ada 1 buah card holder aja, karena driver manly mans itu nggak perlu ngaca-ngaca gitu kan. Nah, kemudian lanjut ke bagian door trim. Sama seperti yang gue bilang dari tadi, hilang sudah semua aksen fake stitching di door trim, digantikan dengan material yang sama seperti yang di dashboard. Dia soft touch kukulitan dengan jahitan-jahitan asli. Jadi itu empuk semua tuh. Dari bawah tempat kalian taruh tangan ke atas, itu empuk semua. Dan masih ada aksen kekarbonan. Dan juga di bawahnya ada tempat buat nyimpen botol. Bisa up to 2-3 buah. Serta di belakang pun ada tempat beberapa penyimpanan lagi. Nah, begitu cuy, rasa duduk di baris kedua dari si Mitsubishi New Expander Major Facelift tahun 2021. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue tersisa ruangan kurang lebih sekitar 8 jarian gitu ya. Jadi masih lega banget sesuai dengan MPV gitu. Legroom, no problem at all. Termasuk, joknya pun masih ada hollow space di kolong, jadi kalian masih bisa selonjoran kaki ke bagian kolongnya. Headroom, ini juga tinggi banget karena kan dia modelnya tidak sloping, jadi masih ada kurang lebih sekitar 6 jari gitu ya. Masih oke banget, gak ada masalah buat tinggi rata-rata orang Indonesia. Jok baris kedua juga sama, secara detail dia diupdate dengan model diamond pattern kayak gini yang sekarang tampil lebih mewah ala-ala mobil premium. Dan juga di bagian tengah sini itu kan seperti yang lama juga ada kayak armrest gitu ya yang built-in. Jadi ini bisa bench tapi bisa jadi armrest juga di sini. Tapi untuk armrestnya sekarang dia sudah ada cup holder 2 buah di bagian sini yang memang expose cup holder, tapi nggak masalah. Menurut gue ini
udah update yang kepake banget di Indonesia buat kalian bawa minum. Termasuk kalau kalian pakai cup holdernya, nggak mengganggu tangan kalian karena di tengah gitu ya. Kalian tetap masih bisa taruh tangan di bagian sebelah sininya. Terus, untuk penyimpanan lagi selain cup holder 2 di sini, ada juga seat back pocket di kedua joknya, termasuk ada yang cukup menarik di bagian belakang jok passenger karena ada 2 pocket tambahan di bagian atas yang ini lucu, kayak buat nyimpen handphone gitu-gitu. Ini bisa banget gitu ya. So it's really unique. Door trim ada penyimpanan lagi di bagian bawah untuk nyimpen botol, bisa up to 2 gitu ya. Jadi udah oke banget. Termasuk door trimnya sama kayak yang di depan, ada aksen real stitching dengan material kukulitan yang empuk dari tempat kalian taruh tangan hingga bagian atasnya. Itu kalau kalian sentuh itu semua udah empuk gitu ya, udah enak. Jadi again, tidak ada fake stitching samsek di mobil ini. Itu yang kita cukup suka. Kemudian, untuk fitur di belakang, kalian dapat double blower yang memang setupnya masih sama, tapi bagian dialnya ini udah berubah. Sekarang dialnya jadi jauh lebih modern, ala-ala dial-dial yang ada di mobil-mobil Triton atau Mitsubishi premium lainnya. Termasuk, yang gue suka juga, ini mobil tuh future proof kalau kata orang-orang. Kenapa? Karena untuk charging gitu ya, di sini disediakan 2 buah USB port. Tapi USB-nya yang satu itu normal USB, tapi satu lagi ada USB Type-C. Iya, di mana lagi kalian lihat LMPV yang udah ada USB Type-C charging port? Nggak ada kan? Ini benar-benar modern banget dan benar-benar future proof. Serupa dengan yang lama, akses baris ketiga pun cukup mudah karena adanya fitur One Touch Tumble seperti ini. Jadi langsung ngelipat ke bagian depan sehingga bisa langsung masuk ke baris ketiga dengan cukup mudah. Tutup pintu dulu. Nah, begitu aja guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Mitsubishi New Xpander tahun 2021. Ini jok udah gue set ke posisi gua duduk tadi, jadi memang nggak terlalu recline, tapi masih cukup oke. Di sini, gue tersisa kurang lebih sekitar 2 jarian gitu ya. Jadi masih oke lah, maksud gue kayak untuk taruh orang dewasa pun di bagian belakang sini, itu masih cukup oke gitu. Termasuk jok baris kedua ini, itu kan dia bisa di slide. Jadi kalau untuk baris keduanya orang yang nggak terlalu egois, ini bisa didorong ke depan sehingga ruangan ke belakang ini masih bisa lebih lega lagi. Kemudian jok baris ketiga gak dianaktirikan, sama-sama masih ada diamond stitch pattern di bagian sini yang membuat dia mewah sampai ke baris ketiga. Udah dapat 2 buah headrest di bagian belakang sini yang bikin nyender kalian tuh jadi jauh lebih enak karena ini joknya pun agak rebah untuk ukuran jok baris ketiga. So, gua sebagai orang dewasa duduk di sini itu nggak akan ngeluh bahkan untuk perjalanan yang lumayan jauh. Fitur memang penyimpanan di baris ketiga itu ada di bagian samping-sampingnya. Pertama ada cup holder di bagian sini, ada juga open storage di bagian sini yang pipi, ada juga storage lagi kecil di bagian atas sini, dan juga di bagian kanan sama, namun di bagian kanan ketambahan ada kayak 12 volt socket di sini buat kalian colok charger. Jadi kalian tetap bisa nge-charge walaupun di baris ketiga seperti itu. Oke, lanjut bahas mengenai bagasi dari Mitsubishi New Xpander tahun 2021. Perubahan pertama yang terjadi adalah tombol pembuka bagasinya di sini. Karena panel ini sudah berubah total, tentunya sekarang di sini udah nggak pakai mechanical latch lagi, tapi udah electric button. Jadi lebih modern gitu ya. Nah, pas kita buka, ini jok dalam keadaan masih kondisi 7-seater. Tersisa ruangan di sini kurang lebih sekitar 2 jengkal. Dan kalau kalian pengen taruh belanjaan sehari-hari, golf bag, gym bag, gitu-gitu masih bisa di sini. Walaupun memang untuk koper medium, ini kalian harus tegakin dikit gitu. Kalau ini tegakin dikit, kayak begini ya, koper medium masih bisa muat 1 di sini gitu. Tapi memang koper large udah nggak muat. Kalau kalian butuh ruangan lebih besar, kalian tinggal lipat aja untuk baris ketiganya dengan sangat mudah. Kalian tinggal seperti ini ya. Dan ini pun langsung fold completely flat, jadi rata enak. Ruangan bagasinya pun tidak ada menanjak atau hump sama sekali. Kalian bisa langsung taruh koper large di sini 3-4 pun masih masuk karena ruangannya langsung meningkat jadi signifikan. Kemudian di sini pun masih ada false floor, kalian bisa buka. Di dalam ada kayak plastik sekat-sekat untuk kalian penyimpanan kayak first aid kit, segitiga, dan lain-lain gitu ya. Jadi cukup rapi, sehingga barang-barang yang kalian simpan, contohnya kayak laptop atau sepatu, bisa tertutup tanpa terlihat orang. Penyimpanan ban serep bukan di bawah sini, tapi ada di bagian bawah bodi sebelah sini gitu ya. Jadi udah rapi, nggak kelihatan sama sekali. Dan juga kalau kalian pengen ruangan yang lebih besar lagi, jok baris kedua, itu masih bisa di fold ke depan dan jadi tas juga. Nah, kalau di default seperti ini all the way dari baris ketiga sampai ke baris kedua, dia jadi full completely flat floor gitu. Walaupun agak nanjak, tapi nggak masalah. Kalian bisa slide longer item ke bagian depan tanpa hump yang berarti. Termasuk juga, load lip di bagian belakang sini, itu sama sekali nggak ada. Jadi ini benar-benar full completely flat. Kalau kalian pengen tarik barang keluar,
Itu kalian nggak perlu angkat, tinggal kalian langsung geser aja seperti ini gitu. Jadi udah cukup oke lah practicality-nya. Walaupun desainnya terkeren di kelasnya dengan interior termewah di kelasnya, namun karena ini bukan model change, pasti ubahnya kurang total. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Mitsubishi Xpander Facelift. Menurut pendapat gue pribadi, penempatan logo alias emblem Xpander dan Ultimate di mobil yang baru ini, itu dia agak terlalu kedodoran gitu, kayak agak terlalu bawah. Kayaknya kalau dinaikin sedikit ke tengah sini, itu bakal jadi lebih manis. Menurut kalian gimana? Menurut gue sih agak terlalu mepet ke bawah gitu, ya nggak sih? Bagian climate control ini walaupun sekarang dia jauh lebih keren dan modern dibandingkan yang lama, tapi ternyata ada satu fitur yang dihilangkan dari yang model pre-facelift. Apa itu? Arah sembur ke front defogger. Iya, kalian bisa lihat di sini. Modenya kalau gue cycle, ini tuh ada kepala kaki aja, dan balik ke kepala lagi. Termasuk ada tombol untuk rear defogger di sini, tapi ada satu tombol blank di sini yang mungkin harusnya buat front defogger. Bahkan kalau kalian lihat, lubang front defoggernya tuh udah ada gitu ya. Jadi cuman di spec down arah sembur ke sononya aja. Bicara soal per ban serepan, di yang model pre-facelift itu ban serepnya full size. Walaupun dia kaleng alias stilis, tapi full size. Jadi ring 16 dengan ban yang full size pula. Untuk yang facelift ini, velg alloy-nya naik ke ring 17, tapi untuk ban serepnya turun menjadi space saver di kolong sini gitu ya. Jadi kalau kalian kenapa-napa di jalan, bakal jadi nggak imbang karena pakainya space saver. Namun tenang, karena update yang dilakukan sukses membawa mobil ini kembali menjadi yang terbaik di kelasnya dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mitsubishi Xpander Facelift. Untuk urusan kehematan bahan bakar, si Xpander terbaru ini itu lebih ditingkatkan lagi berkat adanya fitur ini ya, auto start stop atau yang biasa lebih dikenal sebagai idling stop. Iya, canggih ya. Jadi kalau kalian berhenti di lampu merah atau di macet gitu ya, mesinnya dia bisa nge-cut off sendiri sehingga bisa saving fuel. Sepertinya Mitsubishi belajar banyak dari armrest aftermarket yang selama ini dijual untuk Xpander. Kenapa? Karena armrest yang satu ini selain dia posisi itu nyaman banget, kalau kita buka, di baliknya itu ada slot untuk tempat tisu. Iya, jadi kalian bisa taruh tisu di bagian sini. Kalau kalian butuh tisu, tinggal kalian buka, seret ambil, terus kalian tutup lagi gitu. Ini sangat family oriented dan sangat unik. Dan tentunya hal interesting yang terakhir yang menurut gue cukup signifikan adalah adanya varian update dari model yang satu ini. Iya, jadi ternyata Mitsubishi itu nggak hanya mengupdate varian MPV dari Xpander aja, tapi varian SUV-nya alias Xpander Cross juga mengalami update yang cukup signifikan dan berfokus di bagian transmisi dan bagian interiornya. Untuk eksteriornya, update-nya itu ada di bagian depan sini. Iya, sekarang grillnya udah nggak black chrome lagi kayak yang lama gitu ya. Dia jadi full piano black kayak gini yang memberikan kesan lebih gahar dan lebih SUV. Tapi memang eksteriornya bedanya hanya itu aja, karena sisanya itu ke belakang semua segala macam itu masih sama, tapi interiornya cukup berubah. Yuk kita cek. Nah, pas kita masuk langsung disambut oleh dashboard yang tentunya serupa dengan Xpander MPV yang baru. Iya, dengan desain baru, dengan floating head unit, dan tentunya sudah kukulitan seperti ini dengan real stitching yang membuatnya tampil jauh lebih premium. Tapi di sini karena lebih menekankan untuk unsur sporty, dia kombinasinya tuh nggak hitam dan beige kayak Xpander yang MPV, tapi dia hitam dengan navy blue alias biru tua. Iya, ini kombinasi tuh lucu banget gitu ya, kayak baju-baju scuba outdoor gitu. Jadi benar-benar kesan sportinya tuh dapat. Tentu semua dengan real stitching tanpa adanya fake stitching di mobil ini, sama seperti Xpander yang MPV. Aksen di sini juga berbeda, bukan wood panel gitu ya, tapi lebih ke arah kayak kekarbonan glossy kayak gini yang lebih tentunya menekankan kesan sporty. Dan juga joknya sama, beda kayak MPV yang masih fabric, dia tentunya sudah kukulitan seperti Xpander Cross yang pre-update gitu, tapi dia kulitnya full navy blue kayak gini dengan stitching-stitching ke tengah yang membuat interiornya semakin unik. Navy loh, jarang loh ya di kelas seperti ini gitu. Dan juga center console tengah sini pun sama update-nya seperti yang MPV. Jadi untuk air conditioning sudah digital, kemudian di sini pun sudah ada transmission yang sekarang sudah CVT dengan electric parking brake dan auto hold. Udah ada idling start stop di bagian sini. Setir pun sudah baru gitu ya, modelnya ala-ala Lancer Revolution gitu kan. Serta bedanya dengan yang MPV ada di bagian head unitnya sebelah sini, karena sekarang head unitnya dia lebih besar bahkan dibandingkan yang jenis MPV. Dan tentunya ini udah lengkap banget, termasuk udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi pastinya kalau kalian beli yang varian Cross
itu kalian tetap mendapat update yang signifikan dibandingkan cross yang pre-update. So kalian tinggal pilih aja, kalian pengen yang MPV dengan update yang jauh lebih signifikan, atau kalian udah suka dengan tampang cross yang lebih ke crossoveran gitu, namun interior yang tampil jauh lebih premium ala-ala Xpander baru seperti ini. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit eksklusif fun impression kita mengenai si Mitsubishi New Xpander tahun 2021. Menurut kita, mobil yang satu ini tuh gak hanya sekedar facelift semata gitu ya. Dia benar-benar memiliki perubahan yang cukup signifikan. Kan gue berani bilang ini seolah seperti major facelift, karena eksterior berubah drastis, kaki-kaki tersentuh berubah drastis, interior sekarang jadi jauh lebih premium, dan tentunya bahkan hingga seperti gearbox juga ikut diganti. Hilang sudah 4-speed automatic jadul yang ada di yang lama, sekarang berubah menjadi CVT 8-speed yang tentunya selain dia lebih halus, lebih nyaman, pastinya lebih efisien juga seperti itu. Makanya, kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mitsubishi Indonesia yang udah ngundang kita untuk mengulas Mitsubishi Xpander Major Facelift 2021 ini di Laknas Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai Mitsubishi dan update mereka, kalian bisa follow Instagram mereka di sebelah sini. Untuk update-update mobil terbaru, termasuk salah satunya adalah Xpander terbaru yang satu ini gitu ya. Ya, seperti itu. So, thank you banget Mitsubishi. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_Kojes sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info-info terkini otomotif dan tentunya jok-jok harian yang pastinya akan menghibur kalian semua. Bicara soal harga, ketika kita syuting ini, memang belum dirilis secara resmi gitu ya. Tapi nanti pas sudah dirilis, video ini udah tayang, mereka kan udah announce, kita akan cantumin di pin comment section di bawah harganya berapa. Konon katanya naiknya pun tidak signifikan. Jadi masih oke banget melihat update-nya yang sangat luar biasa signifikan ini. Sekian aja untuk si Mitsubishi Xpander 2021. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.